Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan zaman jahiliyah. Apa pengertian jahiliyah? Jahiliyah ini berasal dari kalimat jahila yajhalu jahlan wa jahalatan, isim fa'ilnya jahilun. Kemudian ditambah ya jahiliyun. Artinya adalah zaman kebodohan atau diddul ilm, lawan daripada ilmu dan pengetahuan. Ini secara bahasa. Secara istilah, makna jahiliyah adalah fatratun zamaniyatun qabla bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam biqarnin au nisfi qarnin, yaitu masa atau zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 abad atau setengah abad. Jadi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 abad sebelumnya, atau separuh abad, 100 tahun atau 50 tahun atau bahkan 150 tahun, zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah. Ada yang menyebutkan pengertian jahiliyah di sini bukan diddul ilm, tapi diddul hilm, yaitu sebuah zaman yang tidak memiliki etika, yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan membanggakan antara kabilah atau suku dengan suku yang lainnya. Intinya saat itu zaman penuh dengan seringnya terjadi peperangan yang tidak memiliki akar masalah atau alasan yang begitu penting. Karena apa tadi? Karena kesombongan dan karena saling bangga-banggakan. Jadi kalau jahiliyah kita sandingkan dengan zaman Islam, di mana pengertian Islam adalah khudu' atau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti zaman jahiliyah adalah lawan daripada pengertian Islam itu sendiri, yaitu zaman penuh dengan kesombongan, penuh dengan akhlak yang buruk, bahkan mudah tersinggung dan saling berperang antara suku dengan suku yang lainnya. Kemudian Islam turun, semua ini ditutup atau dihentikan oleh ajaran Islam, yaitu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kabilah-kabilah dipersatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Banyak sekali ayat Al-Quran Al-Karim yang menerangkan tentang makna jahiliyah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, atau ayat-ayat yang lain. Jadi bisa kita pahami bahwa makna jahiliyah kalau disandingkan dengan Islam, yaitu sebuah fase zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, adalah memiliki pengertian diddul hilm atau diddul khudu', yaitu suatu masa yang penuh dengan kesombongan dan sikap keras, bahkan saling membunuh, menghalalkan khamr, menghalalkan zina, rusaknya pernikahan sehingga rusaknya keturunan. Ada beberapa bukti lain, termasuk puisi-puisi pada zaman jahiliyah sendiri menyebutkan kata al-jahal di sini yang pengertiannya adalah diddul hilm, bukan diddul ilm. Kalau memang zaman itu penuh dengan kebodohan, tidak ada pengetahuan, pada saat itu sastra begitu naik, begitu mengalami puncak kejayaannya. Puisi-puisi mu'allaqat ini luar biasa kualitasnya. Jadi jelas pengertian di sini adalah diddul hilm atau diddul khudu', ya, seperti terekam dalam puisinya Amr bin Kalthum, yaitu ala la yajhalanna ahadun alaina wa najhalu fawqal jahlil jahilina.
Artinya adalah man ya'tadi alaina sana'tadi alaihi bimitli ma'tada alaina wa aktsar. Barang siapa yang menyerang kami, maka kami akan membalas menyerangnya dengan lebih keras lagi. Berarti di sini jelas yang muncul adalah al-unuf wal fakhr, sombong dan sikap keras yang mengajak berperang dengan suku yang lainnya. Di mana munasabah puisi ini, ala la yajhalanna hadun alaina wa najhalu fawqal jahilina, milik Amr bin Kalthum, salah satu tokoh dari suku Taghlib, di mana suku Taghlib ini selalu berperang dengan suku Bakr. Bahkan sinin, bertahun-tahun mereka selalu berperang, tidak ada henti-hentinya. Sampai akhirnya kedua kelompok suku ini disidang oleh penguasa saat itu dari keturunan Ibnul Munzir, yaitu dari penguasa Al-Himyariyah, namanya Amr bin Hindin. Amr bin Hindin mempertemukan kepala dua kabilah ini, yaitu dari kabilah Taghlib dan kabilah Bakar yang selalu berseteru. Tapi yang terjadi di situ adalah kecurangan atau berat sebelah oleh Amr bin Hindin, penguasa saat itu, yaitu dengan memposisikan ibunya Amr bin Kulthum ketika dipertemukan dengan ibunya Amr bin Hindin dengan hinaan bahwa Anda, ibunya Amr bin Kulthum ini harus menjadi pelayannya ibunya Amr bin Hindin, penguasa tadi. Maka saat itu ibunya Amr bin Kulthum tidak terima dengan ucapan ibunya Amr bin Hindin, sehingga Amr bin Kulthum marah, naik pitah dan langsung menghunuskan pedangnya dan membunuh penguasa tadi. Kemudian dia menyenandungkan puisinya dalam matla ala layaj halan tadi, yaitu ala hubbi bisuhniki fasbahina wala tubki khumurul andarina musya'sya'atan ka'annal hussa fiha idza mal ma'u khalatuha sakhina. Kemudian tajuru bidil lubanati an hawahu idza ma dzaqaha hatta yalina. Taral lahiza syahiha idza umirrat alaihi limalihi fiha muhina. Ini adalah prolog dari puisi Amr bin Kulthum ketika dia naik pitah marah kepada Amr bin Hindin, penguasa yang menyidang saat itu, sehingga dia membunuhnya. Nah, terusan dari puisi itu, puisi ini sangat panjang sekali, yaitu kalimat ala la yajhalanna ahadun alaina wa najhalu fawqal jahril jahilina. Berarti makna jahal di sini jelas, bukan diddul ilm, tapi diddul hilm, yaitu lawan dari sikap khudu', sikap arif, sikap bijaksana, tapi memperlihatkan sikap at-taish atau al-unuf, yaitu sikap keras. Barang siapa yang berani menyerang kami, maka kami akan membalas menyerangnya bahkan lebih keras lagi. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pengertian dari asrul jahiliyah, yaitu fase atau zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada fase itu banyak terjadi peperangan antar suku dengan suku yang lainnya. Mereka saling bangga, saling sombong dengan sukunya, dengan keturunannya, sehingga mereka menghina suku yang lain. Bahkan pada masa itu juga khamr dihalalkan. Mereka biasa meminum khamr seperti prolog tadi. Prolognya puisinya Amr bin Kulthum itu menceritakan tentang khamr. Musya'sya'a adalah khamr yang dicampur dengan air. Khamr itu berasal dari daerah Andarina, yaitu di wilayah Syam. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.